Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Jejak Hijrah. Mulai. Lagi gitu loh ngomongin hal serius. Serendam gitu ya. Balik lagi ke Jejak Hijrah, ngomongin bola dari perspektif banyak hal. Sekarang hijrah lagi sama Bang the one and only Andi Bahtiar Yusuf. Ya. Iya. Ada musiknya kan? Kita di sini beberapa orang di sini dipantau dari tahan, makanya selalu ngirim soal chat. Jadi pergerakan tuh bisa dibilang mulai dari sini ya. Dari sini. Bang, kalau boleh hijrah cerita sedikit nih. Pertama kali nonton Persija, pulang-pulang buka YouTube, ketemu namanya Jakarta Isman. Oh, Tapi resolusinya kacrut banget tuh di YouTube. Jakarta Isman itu yang 15 menit. Full tuh bang, hampir sejam tuh di YouTube. Oh, sejam. Kalau The Jack itu judulnya. Itu The Jack ya? The Jack. Jakarta Isman yang sebelumnya itu 14 menit atau 13 menit, lupa. Tapi isinya tetap ada Abi, Irlan, Bung Ferry, Gaul. Nah, jadi gini dulu ceritanya. Lagi bikin dokumenter tentang Jakarta. Tiba-tiba terus langsung berulang bulan gitu. Terus G-Fest nyari submisi film pendek. Terus dia gitu aja, materinya kan ada. Jadi jadilah itu. Itu isinya ya sama, ada 3 karakter itu. Kalau nggak salah fokusnya ke BF. Fokusnya ke BF cerita soal Jakarta, tulisan dia soal Jakarta. Terus jadi BF itu cerita tentang Jakarta lah, segala macam. Waktu itu karena ada G-Fest, Jakarta International Film Festival, kalau nggak ada. Kan kemarin itu kalau film bisa masuk, nah taruhlah sampai di situ. Pertama kali puter tuh di Surabaya. Gue ingat banget tuh, gue nebeng ke rumah temen tuh waktu itu. Di Jakarta, yang si Jakarta Isman ini, yang 15 menit. 13 atau 15 menit. Jakarta kota gue aja bahasa Indonesia. Terus kirim ke dari situ, lalu gue ke ke Surabaya pertama kali. Itu pemutaran tuh kalau nggak salah kita hapus berapa? Dari Unair. Karena teman ini dengan komunikasi di sana. Karena orang di Singapura itu kalau ketemu disuruh cerita, ini tujuh tempat apa ini? Terus barang yang sama kan dulu kan ada dulu tuh adiknya yang Gugun. Nah dia kan praktis di distribusi film pendek tuh dari itu forum. Nah dia tuh nanya, emang lu udah di film pendek? Kan biasa kita teman nonton film aja. Kalau kasih sama dia, kasih sama dia barang ini kayak dikirim-kirim kemana-mana. Tiba-tiba dapat kontak dari Regensburg Film Festival. Nah itu festival film pertama gue di Jerman dong. Di Jerman? Iya dong. 2006 berarti? Soalnya G-Fest gue gak lolos. G-Fest gak lolos, tapi lolos malah di Jerman. Eksotis aja kali sih. Tapi temanya umum kan, bukan sepak bola kan yang di Jerman itu? Nah itu barang yang sama. Sebetulnya kan sepak bolanya dilihat dari, menurut gue waktu itu ya, waktu itu angle-nya tuh gini, orang tuh nggak tahu Indonesia prestasi, orang tahu tuh bahkan mungkin nggak tahu Indonesia di mana, tapi tahu Bali dulu. Ternyata nggak juga. Orang Australia tahu. Oh, iya. Nah, jadi nggak tahu Indonesia di mana, tapi orang suka bola banget ya. Itu bayangan gua. Nah, mungkin G-Fest kan cara mikirnya bersama kan, orang kita juga. Kayak kalau nggak salah dulu. Ketika dia sampai sana, kalau itu responnya mereka tuh nggak ngomongin sepak bola tuh, mereka lebih ngomongin orang di Jakarta itu, kalian di negara berkembang gitu ya. Kotanya tuh kehidupan kalian di blok sama mall, pertumbuhannya cepat, jadi kalian nggak bisa berkembang dengan benar. Kan di gambar-gambar kotanya kan, dan mereka ngelihat gambar gedung-gedung, kan ngeliat kampung-kampung Jakarta. Kampung-kampung Jakarta yang hari ini filmmaker kita kalau datang ke situ, nih bagus ya, foto-foto gitu tuh, coba lihat yang gitu, lihat, gitu. Yang jadi eksotis banget, jadi tempat turis. Nah, mereka ngeliatnya kayak gitu waktu itu. Sepak bola malah nggak banyak diomongin. Tapi mereka tuh ngerasa kayaknya waktu itu ngerasa cocok karena ya angle-nya aja sih. Ya makanya gue sejak itu jadi mikir, oh mungkin ini angle-nya kali. Sepak bola itu cuma alat doang buat masuk ke persoalan. Iya.
antropologi sosiologi kan ya di sini. Kan yang jago-jago ngebahas itu kalau buku-buku sepak bola kan selalu orang Inggris tuh. Penulis-penulis Inggris kan bisa membahas banyak hal di luar sepak bola tapi berkesinambungan lah gitu. golnya Maradona 2 kali itu. Yang final Piala Dunia itu. Sekarang gini, itu kalau Maradona ngegolin 2 kali, satu pakai tangan gitu, dan kemudian melewatin sekian banyak 5 orang itu, lawannya Brasil gitu, Spanyol nih, itu nggak bakal jadi cerita kayak gitu. Karena lawannya Inggris. Punya histori yang panjang. Punya cara memandang gol tangan Tuhan itu sebagai kejujuran. Soal kejujuran, sepak bola itu olahraga gentleman. Lu bermain harus dengan kejujuran. Lu nggak bisa berbohong. Makanya mereka sebelum orang Itali kan yang suka diving. Kan pernah Lineker wawancara siapa Maradona, ditanya perasaan dia. Maradona bilang, ya ini kan permainan, gua kan main. Gua bersenang-senang dan gua mencetak gol ke gawang kalian. Lu merasa bersalah nggak? Ya enggak lah, gua bersenang-senang, apa salahnya bersenang-senang? Itu jawaban dia. Nah, yang dia ngelewatin sekian banyak orang kan 5 orang kan 8 tahun kemudian ada golnya saya tahu Wailan. Lewatin 7 orang. Nggak ada ngomongin baru. Golnya Maradona itu dia ngomongin. Nah, gol itu kan disebutnya sebagai Maradona tuh menari-nari lah, apalah. Lalu mereka membahasnya dari sini perkembangan sepak bola. Dulu pertama di Inggris, bangsa lain kan kayak gitu. Jadi gue melihat waktu itu orang melihat ada orang dari Asia yang mungkin jarang melihat kasih perspektif lain nih sepak bola. Lewat film lu itu. Film. Karena emang statement yang paling kuat di gue nggak tahu tuh bang di Jakarta Ismen atau yang di The Jack ya. Yang gue ingat tuh statement yang kuatnya itu, lu sadar nggak sih kalau lu itu udah dipagerin sama pemerintah lu. Ya itu ya. Lu di Tanjung Duren misalkan lu dibikin mall, jadi lu main di situ aja. Tapi itu Persija lah yang bikin lu bisa kenal dari orang utara, selatan gitu. Ya dua-dua itu ada emang. Iya. Waktu itu editor gua kan praktis kelas menengah atas editornya. Jadi banyak hal banget yang menurut dia seksi waktu itu. Jadi waktu dia gitu sambil kayak gitu ya, sama gitu kali. Soalnya gue inget kok, gue ordernya apa, sering dikasihnya apa, tapi gue nggak masalah karena benar juga. Ya itu tuh termasuk itu. Jadi emang kenapa Jakarta Ismen bisa diterima di Jerman itu ternyata memang hal-hal di luar sepak bolanya yang bisa menggabungkan sepak bola itu menjadi pemersatu lah ibaratnya. Iya, dan hal-hal yang mungkin gue juga nggak sadar sih. Waktu itu kan gue premisnya berangkat dari enggak. Tapi sebelum kesana tuh, lo deket sama Bung Ferry, sama Iran, sama Jawil itu dari mana tuh? Datang aja di stadion. Kalau BF sih baik ya. Waktu itu gue bilang gue pengen ikutin kalian dong. Setahun lah. Tapi emang udah suka Persija? Dari kecil waktu itu mah. Dari kecil emang udah suka Persija? Terus waktu itu gue kasih, bingung apa sih, gue gak kebayang nih. Gue kasih buku gitu. Ada Season with Verona. Jadi ada penulis travel sebenarnya. Tapi dia ngikutin Hellas Verona. Hellas Verona itu satu musim. Gak pernah macet apa segala macam gitu. Hawaii. Bilang itu bisa dikerjain. Sebetulnya waktu itu kan gue baru keluar kerja. Gue keluar kerja udah tahun ya kalau nggak salah. Terus mau mulai gitu, itu bisa ya, gitu lah. Gejolak anak muda lah ya. Iya. Orang yang berapa tahun sebelumnya bingung mau ngapain, bikin film kan. Habis gitu terus waktu itu gue mau bikin, gue ingat sekarang. Dulu sering gue ulang soalnya di semua wawancara. Jadi dulu itu gue mau bikin film tentang fanatisme sepak bola Indonesia. Dan kemudian jadi ceritanya tadi itu Indonesia orang nggak tahu Indonesia di mana. Terus sepak bola kayak gini waktu itu datanglah nyari sponsor lah. Indonesia gede banget nih. Terus gitu karena ada sponsor. Paling sering itu gue menemukan bahwa nggak semua orang suka sepak bola tuh waktu itu. Karena banyak banget itu brand yang ternyata mereka nggak berantem dulu lah ngomongnya. Mereka mau nonton beda aja bro. Orang pernah ngomong gini sampai kalau emang berantem dulu pak, sudah benjol-benjol nih muka saya sekarang itu beda aja kok. Waktu lu pitching ke mereka waktu gue bisa begitu. Terus ada pertanyaan gini, kalau ini akan dipertontonkan, lu akan membahas Jakarta, Persija ngomong Persija.
Persib Bandung juga Persib. Iyalah, kan tim kuat. Pasti ada tuh. Idealnya sih harus ngobrol ada. Jawaban selanjutnya, gini nih. Kalau misalnya gua supporter, gua kan Inter Milan banget nih. Gua nggak mau nonton film ada AC Milan pasti. Gitu dia ngomong. Jadi terus gua agak gini. Kan maksudnya Persib nggak mau nonton ini Persija. Enggak. Malah lebih jauh loncatnya. Yang orang Makassar belum mau nonton barengan itu sih. Walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa kan, cuma ya itu perdebatannya bisa begitu. Sampai akhirnya gue mulai dari sebab itu gue mikir, bukan dari kecil nggak mau Persija ya. Lagi pula kan saya kira cuma di Terpen Rawal Putih, cuma di Menteng. Ini ada gue kerja nih, mau mulai handicam aja kali. Nah itu. Masih ada nggak bang handicam itu? Ada handicam, orang yang minjem. Oh itu minjem tuh? Minjem gue minjem si Eca tuh, pada saat Lacuba nih, gue ulang namanya nih. Pada saat Lacuba, thank you banget namanya itu dia minjemin gua handicap tuh 2 tahun. Untuk film itu? Sebenarnya handicap tuh kayak udah gak dia pakai lagi kali. Tapi terus dia pinjemin gua waktu itu. Dia bikin film pendek apa pakai itu. Terus kemudian pinjemin kan? Udah pinjemin sama dia. Orang 2 hari pertama gua gak ngerti cara pakai kok sebetulnya itu. Masih ngotak-ngatik gitu. Nah, ketemu sama Ferry, ketemu sama kalau Ilan sih proses. Om Bapuk yang pertama awal. Sama Om Bapuk. Yang ada di film Romeo and Juliet juga ya Om Bapuk. Nah, Bapuk itu malah ngikutin gua kemana-mana tuh. Gua sampai ingat nih orang badannya gede ngikutin gua dulu. Dia bilang udah kayak pengak bodyguard deh. orang dia bilang katanya, "Ya bisa mencurigakan sih." Kenapa lu bawa kamera? Dia waktu itu ngasih gua ID. Atau itu bisa kemana-mana, kita akses. Kalau Persija kan dari kecil, ya aku di Jakarta. Itu seingat gue tuh gue kecil tuh temen gue cuma ada nama Arun, nama Hendrawan, nah berdua doang nonton Persija tuh. Yang lain Di Menteng berarti? Menteng. Menteng. Menteng iya Senayan dia. Kalau bokap gue cenderung ngajakin nonton Galatama. Arseto kan bokap? Enggak, Persib PSIS. Oh PSIS. Bokap gue tuh cenderung nonton. Tapi kalau Galatama dia cenderung nonton Galatama, sepak bola bukan Galatama. Kalau Arseto kan dekat rumah dulu, di Ruang Putih sebelum mereka pindah Solo. Bokap gue itu nggak ada tim yang didukung sih, tapi kalau ada keluarga datang dia pasti akan ajak nonton bola. Jadi bola itu jadi bentuk hiburan lah buat bokap. Nah, bola itu kan sering banget main di GBK, seringnya gede. Nah, bokap gue lebih sering ngajak situ karena besar dan gampang orang-orang. Di Menteng itu dulu bukan cuma Persija main, dulu ada gue ingat tuh kecil tuh, mana ada berita waktu itu. Nah, waktu itu berita kan baru 87. Nah, gue ingat tuh bokap gue ngajak gue nonton Warna Agung, Rasinti, gitu-gitu ya. Berita lah main langsung 40. 87 langsung 40. Nah, jadi tapi pertandingan di mana di Menteng kesannya kan kecil kan, pas itu 2000 orang nggak terlalu enak. Apalagi bokap gue bawa anak kecil, jadi lebih suka ngajak di sana yang pasti dapat 40. Orang gue nggak bayar tiket kalau nggak salah. Standar orang bokap gue ngajak mau manjat kok. Gue inget ini ada Pak De gue dateng pakai sarung dia manjat sama bokap gue. Manjat Menteng tuh ya? Enggak, manjat GBK. Manjat GBK? Manjat GBK nggak pasti gitu loh. Menunggu diginiin, dia dapat tugas sebelah sana. Tugasnya ngasih. Ya maksudnya budaya nonton kan ada dari kecil. Dan waktu itu gue inget dulu, gue pede kok, gue dari kecil gue dukung Persija tuh gue pede kok, gue dari kecil gue bisa bilang gitu gitu. Kalau gue yakin banyak generasi gue yang nggak begitu tuh gue kecil, waktu mereka kecil. Waktu itu gue SMP, kalau nggak salah Persija tuh angkanya tanggung deh. Pokoknya PSIS juara gitu. Jadi Persija tuh butuh menang 4-0 untuk jadi runner up juara grup, pokoknya lolos semifinal. Nah lalu kemudian Persija lagi agak dominan sebenarnya, tapi terus gagal ngalahin PSIS. Bukan yang ini nih, yang tadi gue bilang PSIS juara itu PSIS ngalahin Persija 4-0 sebenarnya. Oh malah PSIS ngalahin Persija. Bokap gue mau panik itu senang aja. Langsung happy gitu dong. Jangan Jawa gitu sih Pak gitu bokap. Terus nah pas lagi itu pokoknya PSIS tuh butuh ngalahin Persija butuh ngalahin PSIS tuh 3-0, dapatnya cuma 2-0 gitu. Nah terus nggak lolos gue. Terus kan gue ngerasa nggak lolos. Itu gue latihan PKS gitu. Nah di situ lo udah mulai PKS.
PK patroli gitu kan? bukan, itu mah partai. Patroli keamanan sekolah. Nggak tahu gue. Zaman itu ada tuh SMP itu suruh baris berbaris gitu kan. Nah, itu latihan jam 2 mulai. Selesai jam 5. Pertandingan bola mulai jam 7. Nah. Kan latihan di Polda tuh. Nah. Aku sama 3 temen gue cabut tuh langsung ke sana. Sama nonton bola. Anak SMP kan langsung nonton. Jadi maksudnya ya nonton dari kecil lah. Udah pengen itu lo nonton bola gitu. Iya, Dan ketika Persija kalah PSIS juga lo sekecewa itu lah ibaratnya. Nah, gue sekecewa itu. Cuma ya mungkin cuma gue doang orang waktu itu. Setiap kali nonton kan pendukungnya nggak ada. Beb pasti berulang kali cerita penontonnya. Beb aja gue nggak yakin 8 bulan udah Persija tuh itu tambah saja komandos waktu itu. Komandos berita. Tapi kan memang begitu. 90-an ke Semen Padang melawan Persija di Bak Bulus. Berani apa ya? Jadi kan berarti dulu. Nah. Tapi terus 94 dulu aku stadion. Satu stadion mau Padang. Sama kalau hari ini kita nonton dia di mana PT IKA ya. Iya, iya, memang begitu. Memang begitu kan. Apa ya? Film itu kan menjelaskan bahwa ini generasi kedua. Generasi pertama datang ke Jakarta dan kebanyakan 70-an. Nah, ini generasi kedua ini kan lahir 80-an 90-an. Yang orang tua datang dari mana? Kayak gue lah, bapak dari mana ibu dari mana, begitu nikah jadi orang sini. Dan film itu memang yang akhirnya merasakan bokap juga minang nyokap Betawi gitu. Lewat film itulah akhirnya gue menemukan sebuah cinta ke Persija dan kotanya Jakarta. Ya kan gue inget dulu di sebuah preview tuh di Jalan 28 kalau nggak salah. Ada Hanum itu. Hanum baru bikin film. Hanum baru bikin film 1. Itu ada penontonnya yang Hanum ngingetin jangan sampai ini jadi propaganda Jakmania gitu. Penonton lain bilang, saya suka banget film ini. Saya di sini menyebut diri saya orang Jogja, orang Jawa. Tapi kalau saya balik ke Jogja, saya orang Jakarta. Ngomong Jawa saya lancar-lancar amat. Dibilang. Ini film kan menggambarkan hal yang sama. Ini persis sama kayak saya nih dia ngomong. Terus berarti itu tayang 2006 tuh Bang di Jerman. Enggak, yang di Jakarta Isma itu pertama tayang 2004. Yang pertama. Tapi yang mana yang di Jerman kan? Jergansburg itu di Jerman. Oh, itu 2004. Festival kecil lah di 1,5 jam dari sini. Berarti untuk tahun pembuatannya tahun berapa? Gue kerjaan itu pertama 2002. 2003. 2002 tuh pertama kali garap berarti 2002 2003 lah ya. Lupa sih sebenarnya kalau nggak salah 2003 deh. Ada kesulitan nggak sih? Oh enggak 2003 ya. Pokoknya sekitar kita tuh kalah lawan Thailand adu penalti, duduk Doni nggak ngegolin tuh bukan AFF Tiger Cup masih. Gue lihat tuh pertama kali tuh di situ. Gue sering lihat namanya tuh Ferry Indrasari. Tapi kan gue nggak ikut Jakmania, nggak ikut apa, nonton lama aja. Sering ketemu gitu lihat. Kan jumlahnya nggak semasif sekarang kan. Dan itu sekitar sekian puluh orang di pojok sana tuh gue ngeliat. Terus kapan makin lama utara mana sih? Barat mana? Utara ya? Selatan. Selatan. Di utara gitu. Di utara waktu itu ada pertandingan apa gitu pakai putih semua. Gue baru nggak timnas main gitu. Jadi kayaknya udah mulai ada organisasi, udah mulai dikoordinir buat nonton timnas. Udah mulai lihat tuh gue. Nah waktu itu 2003. Oh iya 2002 tuh proses pengen bikin itu. Ya pemicunya gara-gara Tiger Cup itu. Jadi 2003 itu mulailah ngerjain setahun. Habis itu bulan kalau nggak salah itu cuma 5-6 bulan kemudian apa 4 malah itu ada G-Fest. Makanya gue bikin Katingan pertama. Karena itu beredar sana sini. Katingan itu kalau nggak salah main di ada sekitar 8-9 festival. Tapi yang gue pergi gue nggak pergi semua. Gue pergi cuma yang Jerman tuh ada 3 gitu. Satu di Bangladesh, terus ada lagi pernah di Eropa juga, San Sebastian kalau nggak salah. Itu aja yang berjalan sih. Nah, latihan itu yang bikin beda. Yang kemudian waktu dalam proses ini jadi nih habis di fest itu ada call for entry-nya si Jurnal Film Festival
untuk ikut berjalan kampus. Mereka nyari versi maksimal 5 menit. Nah, gua itu gua bilang sama editornya 14 menit aja bisa, 13 menit, beberapa menit itu lah bisa, masa 5 menit lah bisa. Bikinlah satu lagi, pergilah ke talent kampus waktu itu. Nah itulah, itu sih agak ngubah kemudian karena gua ngeliat orang bikin film. Walaupun gua berangkat, gua kira itu festival film sepak bola kiranya. Ternyata Berlin Film Festival itu festival film terbesar di dunia. Jadi gue nyampe dengan kepala mau, karena hadiahnya nonton Piala Dunia 2006. Karena film itu kemudian kan jadi janjinya film itu akan 45 film akan jadi film resmi Piala Dunia 2006. 45 orang tokoh film yang masuk saudaranya akan nonton pertandingan 9 dan final. Kan begitu tuh bilangnya. Jadi Berlinale gue nggak tuh. Dalam bayangan lu nih festival sepak bola aja gitu. Iya, jadi gue betul diminta pitch, gue ngomongnya bola. Begitu sampai sana, tato Keanu Reeves berdiri cuma 10 meter dari depan gue. Kecil. Kecil. Meleng dikit ada Christopher Doyle, kalau tahu di OP-nya Wong Kar-wai. Bisa peluk-pelukan bang gue. Meeting bareng depan. Bang Christopher Doyle tapi habis gitu gue Wenders duduk sebelah gue dan gue nggak ngemukanya lagi mana. Berarti akhirnya ini salah siapa sih? Will Smith. Anjir. Dadah gitu. Kayak gitu. Jadi bener, semua gede banget ya. Gue penonton film tapi gue nggak tahu karena gue Amerika banget kan. Ya Indonesia kita nonton dulu Amerika emang. Ya kayak gitu lah. Nah, jadi begitu nyampe sana ya itu kemudian gue agak ngubah mindset juga. Ya mau nggak mau kan mindset juga. Terus waktu itu juga kenapa film itu jadi punya dua versi yang praktis kemudian agak beda isinya. Karena setahun pertama itu anaknya nggak pernah berantem. Kan waktu itu orang selalu bilang supporter bola berantem dulu. Terus waktu itu gue bilang gini, kalau bikin cerita supporter bola itu berantemnya kayak bikin film action tapi nggak ada yang mati gue. Nah terus jadi nggak terlalu banyak bergerak waktu itu. Ya sampai makanya yang pertama cerita tentang kota, yang pendek ini, yang 5 menit itu cerita nggak cerita tentang kota tuh, tapi cerita tentang kekerasan, udah fanatisme udah. Itu yang opening scene-nya Abi Irlan bilang, nih anak Jakarta nih. Nah, itu Jakarta The Jack, itu yang panjang itu. Yang panjang 98 nih, orang terkuat di dunia itu runtuh sama anak Jakarta. Nah, itu yang panjang. Oh, itu yang panjangnya. Makanya jadi statement filmnya jadi beda tuh. Yang 14 menit itu menceritakan soal Jakarta segala macam permasalahan ya. Yang pendek ini menceritakan tentang fanatisme yang bisa bawa orang kemana-mana. Nah kalau satu lagi cerita tentang Jakarta. Ada kesulitan nggak sih bang? Atau memang karakter dari narasumber lo udah kuat semua di situ? Kesulitan, cuma duit sih. Sponsor mau digayat bilangnya ribut mulu. Begitu dijadi ada berantemnya gitu. Nah apa ya waktu itu kesulitan gua duit sih benar. Gua sampai minjem duit gua berapa kali waktu itu. Banyak nggak percaya juga. Ya ada nih WhatsApp. Gua lupa gua pernah minjem duit mana itu taruh DM-nya lagi. Kalau dia ini kalau nonton ya? Ya kalau nonton. Buat Jakarta Ismail Benatur. Itu dia ngomong-ngomong, dia bilang katanya ngomong teman film dokumenter nggak akan untung. Gue sih untung ya mau film itu. Persoalannya itu beberapa tahun yang lalu kan, dan gue lupa. Biasalah ngomel-ngomel, nggak kabar segala macam membuat gue jadi kamilah kan. Tapi maksudnya gue menemukan cara lah waktu itu. Waktu itu gue bikin apa namanya? Kemudian gue bikin DVD fisik, dan DVD fisiknya terus gue jual di stadion. Persis kayak anak-anak jualan kaos. Yang jualan kaos, jualan topi. Iya, tadinya gue jual sendiri sampai gue titip. Berapa bang itu bang? Ingat gak? DVD itu kalau nggak salah gue jual kalau ada yang masih ada VCD. Kalau ada yang masih nyimpen lo mau ngasih apa nih bang mereka? Bisa dipikirkan, boleh tuh dikasih hadiah lo. Traktir makan ya kali. Asli. Kalau traktir makan enak. Makan taichan aja kan? Boleh, taichan oke lah. Makan taichan boleh. Iya. Ingat nggak nominal lo bikin Jakarta Ismail itu berapa? Abisnya gitu. The Jack ya, karena itu yang panjang yang bisa dibilang 3 tahun lah. Gua selalu ngomong itu gua ngabisin sekitar 50 juta. 50 juta? Gua bisa sekian tahun. Di tahun itu gede banget bang.
Iya dong. Akhirnya bertahun-tahun. Di tahun sekarang aja gede. Ya gede, tapi bertahun-tahun tuh. Nah, lo kan nih, lo membayangkannya gue bekerja itu dalam kurun waktu kira-kira 40 bulan. Bahkan lebih kali. Nah, sampai 50, 40 kali. 40. Oh, gitu ya. Ya katakan 50 nih biar gampang. Cuman kan nggak 50 untuk kerjaan kayak begitu ya. Tapi kan kalau lo, gue nggak punya perhitungan yang pas, soalnya waktu itu gue ada ngitung sih. Tapi misalnya waktu itu gue pakai uang gue sendiri, gue hitung, pinjam duit, gue hitung, gitu balik, pinjam lagi. Atau gue nebeng. Waktu itu ya kalau lo bandingin sama orang bikin film sih, kayak misalnya Lampung 500 juta, tapi jadi nggak sebanding kan. Di kemudian hari untuk produksi itu nggak mahal kan sebenarnya. 50 juta waktu itu, hari ini mungkin ratusan kan. Maksudnya nggak kayak tahun 90-an, Bahkan lebih lah. tapi nggak sampai 4 kali menurut gue. Waktu itu gue bilang, makanya kalau di kemudian hari gue lihat orang-orang suka bilang produksi lama, gue pernah ngerasain produksi lama, dan menurut gue kenapa produksi lama? Karena kita nggak punya duit. Kalau duitnya ada pasti produksi cepet, iya kan? Nah jadinya dan zaman itu duit tuh banyak habis buat beli kaset. Kaset. Oh iya, kaset. Ya, ini kan ada kasetnya kan? Iya. Dan gue tuh sampai tahu tuh beli kaset di mana yang murah nih. Pokoknya harganya Carrefour tuh lebih mahal daripada harganya mana gitu. Ada tuh murah banget, cuma 18.000. Sekarang Carrefour aja udah nggak ada. Makanya. Kamu udah nggak deh? Udah nggak ada. Transfer. Gue sampai tahu di Pasar Baru tuh gue beli 18.000. Carrefour tuh 22.000. Di apa tuh? Ini Harmoni, Carrefour Harmoni apa Pasar Baru? Carrefour mana aja lah. Nah, Pasar Baru yang di belakang itu kan banyak. Oh iya. Nah, kalau ke atas tuh toko-toko. Iya, benar. Masih ada itu. Masih ada. Aku nggak tahu tuh di situ paling murah kali ini. Ada nggak bang pesan-pesan buat teman-teman nih? Mungkin teman-teman yang suka sinematografi, film segala macam, mau bikin dokumenter gitu. Jangan kebanyakan dulu, banyak mikir, bikin aja udah. Maksudnya waktu itu ya, gue berulang kali, bukan gue cuma ngeluh, orang lain juga komentarin gue, sampai kapan sih bikin kayak begini? Karena mereka tahu uangnya nggak ada kan. Tapi kan semuanya pay off kemudian. Itu waktu The Jack tayang di bioskop, yang punya grup bioskop itu keluar terus ngomong sama teman gue di depan gue dan bilang gitu, ini makanya dokumenter sebagus itu. Nah, dikenalin lah. Setelah itu ada Romeo Juliet. Kita nggak pernah tahu kalau pintu awalnya dari Jakarta Isman. Iya. Lalu Romeo Juliet. Lalu kemudian di tengah jalan terus The Jack hardline itu Jakarta Isman itu si Rotterdam Film Festival itu nyebutnya bisa googling kok, Rotterdam Film Festival 2005 kalau nggak salah. 2005 atau 2006 ya. Ya pokoknya tahun itu lah. The most beautiful supporter song ever recorded in video. Lu seneng banget lah. Kasih ke Ferry itu, Ferry mah demen banget itu. Maksudnya kok pay off banget. Iya. Lu bayangin, waktu itu di tengah-tengah itu, bokap gue tuh nyuruh gue jadi PNS. Ya maksudnya ada di film lo Forsel lah. Iya. Maksudnya kalau misalnya gue terus nyerah dan gue putusin kerja kan hari ini kan mungkin gue dan udah pikir kolam renang nih. Ya tapi kolam renang lebih di mana kan? Testimoni itu scene yang paling gue bayangin tuh bener atau enggak coba? Scene yang ada di Solo, teman-teman Jackmania, Bung Ferry dan lain-lain itu melingkar nyanyi lagu Pitex. Ya itu yang The Most Beautiful Song itu. Iya kan? Nah, lu kalau mau tahu The Most Beautiful Song, The Most Beautiful Supporter Song ever recorded in video. Ntar gue cari linknya, ada kok, gue saudari nemu linknya ntar. Nanti gue masukin linknya di sini, lu tonton. Itu ada di Piala Dunia 2006 ya? Iya, waktu itu katanya, soalnya gue nggak ikut. Jadi waktu itu kan panpelnya Beckenbauer itu keliling ke Beckenbauer almarhum itu kan dia ketua panpel kan, dia berkeliling ke negara-negara peserta yang mempresentasikan stadion mereka. Kalau nggak salah tuh diputar di ada 4 negara ya, yang gue inget itu dia putar di Spanyol, di
Spanyol, di Iran, di Argentina, mana gitu. Empat negara. Itu gue ingat 7 putus, sekarang udah mulai lupa nih. Tapi waktu itu ya ada di 4 negara. Film itu yang sebelum pertandingan mereka putar di stadion. Iya, di TV Ada tengah. layar gede kan? Iya. Layar gede. Kayak NBA lah ya. Ya kayak NBA. Ya kalau nonton di TV mah nggak dapet sih. Iya. Waktu itu punya gua diputer di pertandingan yang Wayne Rooney diinjak sama Ronaldo tuh apa tuh? Semifinal, final. Apa Perempat. Nah itu di pertandingan itu sama di pertandingan semifinal yang Jerman. Dua kali. Rata-rata semua 2 kali.